Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera. Kita menginjakan kaki di bulan Oktober, bulan keluarga. Bulan di mana setiap keluarga Kristen ada di dalam satu pergumulan, satu syafaat yang sama, yaitu mendoakan rumah tangga kita. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Orang tua mendoakan anak-anak dan anak-anak mendoakan orang tua. Kakak mendoakan yang adik, adik mendoakan yang kakak. Kita berefleksi tentang hubungan berkeluarga kita sampai sejauh mana. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berada di dalam pembacaan yang mana tema yang disampaikan kepada kita tentang ketaatan. Taat dalam kata-kata dan juga taat dalam tindakan. Dalam perumpamaan yang disampaikan secara langsung oleh Yesus, kita menemukan dua tipe manusia. Perumpamaan ini kalau kita sejajarkan dengan perumpamaan anak yang hilang, maka mereka menjadi perumpamaan yang sama, karena ada si sulung dan ada si bungsu. Ya. Si sulung dalam perumpamaan yang kita baca ini adalah orang yang menjawab dengan mudah suatu panggilan. Jadi diceritakan kepada kita ada seorang bapak yang berbicara kepada anaknya, "Anak, nanti ingat kopi kebun." Ini anak langsung, "Iya bapak." Tapi kemudian dia tidak melakukannya. Anak yang kedua, kalau hanya dua anak berarti si bungsu, si sulung dan si bungsu. Si bungsu bilang, "Tidak bapak." Tapi kemudian dikatakan bahwa ia menyesal karena ia telah melawan bapak dan ia pergi melakukan apa yang bapak perintah. Sebenarnya perumpamaan ini adalah merupakan lanjutan dari pernyataan Yesus kepada para imam, tua-tua dan ahli Taurat. Kita bisa membaca itu ketika Yesus mengawali pernyataannya dengan mengatakan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini?" Jadi di perumpamaan sebelumnya, orang-orang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya tentang dengan kuasa siapa. Kemudian Yesus bilang, "Sebelum saya jawab dulu saya pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa baptisan Yohanes datang dari sorga atau dari manusia?" Orang-orang ini tidak bisa menjawab. Kami tidak bisa menjawab karena mereka mempertimbangkan dua hal. Kalau mereka menjawab bahwa baptisan itu dari sorga, maka kenapa mereka tidak memberi diri dibaptis? Kalau mereka mengatakan bahwa baptisan itu dari manusia, maka semua orang akan bangun dan dong selesai. Sehingga mereka mempertimbangkan dua hal ini, mereka bilang pada Yesus bahwa kami tidak tahu. Dan Yesus bilang, "Saya juga tidak akan menjawab." Kemudian dia bilang, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini?" Dia memberi dua contoh tindakan dan kata. Yesus kemudian bertanya kepada mereka, "Kira-kira menurut kalian siapa yang baik? Yang mana yang baik?" Dan mereka menjawab pertanyaan itu tanpa mengetahui maksud Yesus dari perumpamaan tersebut. Mereka mengatakan, "Yang terakhir Bapak." Oke, kamu sudah jawab dan kamu sendiri akan mengalaminya. Bahwa para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang yang selama ini dianggap berdosa,
mereka yang akan mendahului kamu masuk surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, pernyataan ini seperti kilat menyambar di siang hari bagi para imam dan ahli Taurat. Karena selama ini dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang pantas masuk surga dan mereka ada pada barisan di depan. Karena mereka sendirilah yang senantiasa mengawal firman Tuhan. Mereka selalu belajar, mereka adalah orang-orang yang paham dan mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi dari perumpamaan itu Yesus menyatakan bahwa tidak semua orang yang paham, mengerti dan tahu. Tidak semua orang yang pandai dalam berkata-kata adalah orang yang juga pandai dalam melakukannya, dalam tindakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang menarik di sini, sang Bapa tidak memaksakan tindakan kepada kedua anak ini. Sang Bapa ketika meminta, kemudian dia menunggu di kebun siapa yang datang. Dia omong dengan sulung, kakak, Bapak tunggu di kebun, bantu Bapak di kebun. Iya Bapak. Kemudian dia omong yang bungsu, adik, di kebun, Bapak tunggu di kebun. Papa mama, sang Bapak menunggu di kebun dengan penuh kesabaran. Dan siapa yang datang? Si bungsu yang tadi dia bilang, tidak Bapak, becon pi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh para ahli kitab, juga oleh banyak orang, bahwa ternyata dari cerita ini Yesus mau mengatakan bahwa tawaran keselamatan, anugerah keselamatan berlaku sama kepada semua orang, baik mereka yang mengaku sebagai anak-anak yang baik maupun mereka yang selama ini dianggap sebagai anak-anak yang tidak baik. Panggilan untuk mendapatkan keselamatan, tawaran dan anugerah itu diberikan secara sama. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana respon? Bagaimana tanggapan kita kepada anugerah itu? Tanggapan itu tidak saja berupa kata-kata, tapi tanggapan itu lebih dari sekedar kata-kata, yaitu tindakan yang nyata. Sang Bapa selalu menunggu dengan sabar di kebun setelah dia menawarkan itu kepada dua orang anak. Sang Bapa selalu menunggu kedatangan saya dan saudara setelah ia menyatakan keselamatannya bagi saya dan saudara. Respon kita bukan sekedar omong-omong saja, tapi respon kita adalah sesuatu tindakan nyata yang mesti dilakukan dengan baik. Hari ini tawaran itu datang kembali kepada setiap pribadi kita. Maukah kita merespon anugerah Allah lewat tindakan yang nyata atau tidak? Tentu kita sadari bahwa dalam kehidupan berkeluarga kita pun kondisi ini kan seringkali terjadi, ya. Ada anak yang penurut, ada anak yang pembangkang, ya. Ada anak yang suka tunda-tunda, ya. Tentu kita menemukan ini dalam kehidupan berkeluarga kita. Tapi bagi seorang bapa, kita belajar dari perumpamaan ini. Bagi seorang bapa tidak ada kata berhenti untuk terus mengajak. Tidak ada kata berhenti untuk terus menasehati. Tidak ada kata bosan untuk terus mengingatkan anak-anak untuk menjalani hidup secara baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita kecewa, kita marah, kemudian kita berhenti untuk terus ada dalam model pengajaran yang benar bagi kehidupan anak-anak dan keluarga kita. Karena tugas setiap orang tua
adalah tanggung jawab yang diberikan Allah, dipercayakan kepada saya dan saudara. Dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab itu, maka tugas itu harus kita jalani sepanjang hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam cerita ini kita semua sama-sama belajar, baik hubungan relasi antara Allah dan umatnya maupun relasi yang lebih sempit dalam rumah tangga dan setiap keluarga. Kita punya masing-masing tanggung jawab untuk terus ada dalam menjalani hidup ini dan menjawab anugerah Allah tersebut. Sebagai orang tua kita belajar dari pihak Bapa, dan sebagai jemaat kita belajar untuk senantiasa mendengar panggilan Tuhan, ajakan Tuhan, nasihat Tuhan, dan tidak berhenti di situ. Tapi kita terus belajar untuk memiliki penyesalan seperti yang dilakukan oleh si bungsu. Si bungsu tahu diri bahwa ia adalah orang yang berdosa. Sesungguhnya dia tidak layak. Tapi sang bapa datang dan menawarkan kepadanya. Dia tahu diri bahwa dia telah menyakiti bapa dengan pernyataannya. Tidak. Ia menyesal. Dan akhirnya ia merubah tindakannya untuk datang kepada bapa dan untuk mengikuti kehendak bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ada di dalam zaman akhir. Dan di mana di zaman akhir ini kita menemukan ada begitu banyak kondisi-kondisi pemberontakan yang terjadi dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Ada istri dan suami yang tidak saling menghormati dan tidak saling mengasihi. Ada kakak beradik yang bakal lai sonto berhenti sonto ada di ujung. Ada orang tua dan anak, ya. Catatan firman Tuhan mengatakan bahwa pada zaman akhir ini orang tua akan menyangkal anak, anak akan menyangkal orang tua. Kakak akan mengangkat pedang terhadap adik dan adik akan mengangkat pedang terhadap kakak. Hubungan relasi keluarga semakin hancur karena tidak pernah ada penyesalan. Tidak pernah ada kesadaran bahwa telah melakukan sesuatu yang menyakiti sesama. Kita belajar dari sikap si bungsu yang dia dalam sekejap dia sadar. Setelah dia menjawab tidak kepada sang bapa, dia sadar bahwa ia telah melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati sang bapa. Dalam kesadaran itu ia menyesal dan ia bertobat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sepanjang bulan Oktober ini kita ada dalam nasihat-nasihat, kesempatan-kesempatan yang baik untuk merefleksikan kehidupan berkeluarga kita. Jika hari ini dalam kata-kata kita selalu terlihat manis, tetapi ternyata tindakan kita tidak benar dan menyakiti hati sang bapa, maka bertobatlah. Dan jika hari ini banyak sekali kita menyadari bahwa kata dan tindakan kita adalah sesuatu yang menyakiti hati sang bapa, demikian juga sesama kita, maka bertobatlah. Kita belajar dari sikap hati sang bungsu yang sadar dan mau bertobat dan datang kepada bapa yang sedang menunggunya di kebun. Maka demikian juga saya dan saudara. Marilah dengan refleksi firman Tuhan ini kita terus bergumul dan ada dalam pergumulan bergereja dan berkeluarga kita. Kita terus sadar dan mau memberi diri untuk mendapatkan pengampunan dari sang bapa. Si sulung yang terlihat baik ternyata tidak baik. Si bungsu yang terlihat tidak baik ternyata mampu untuk memiliki hati yang besar, datang memohon pengampunan, dan pada akhirnya ia diampuni. Saudara-saudaraku yang kekasih, poin yang penting dari
pembicaraan ini, dari perumpamaan ini, ialah Sang Bapa yang dengan setia mengingatkan dan menunggu respon dari kehidupan anak-anaknya. Karena itu, ditegur oleh firman Tuhan ini, marilah kita sadar, kita berefleksi tentang kehidupan kita, dan kita datang dengan kesungguhan kepada Sang Bapa, mohon belas kasihannya dan mohon pengampunannya, karena kita telah melakukan suatu tindakan yang menyakiti hatinya. Kita pulang dan kita ada di tengah-tengah sesama kita. Kita memperbaiki kehidupan kita. Suami istri membangun kembali hubungan yang baik. Kakak beradik membangun kembali hubungan yang baik, saling menyadari akan kesalahan. Orang tua dan anak membangun relasi yang baik. Karena hanya dengan relasi yang baiklah Tuhan mengirimkan berkat-Nya. Tuhan Yesus akan menolong saya dan saudara dalam menjalani ziarah yang panjang ini. Jika saat ini masih ada akar-akar pahit, jika hari ini masih ada hati yang keras, datanglah kepada Tuhan dan mintalah pimpinan Roh Kudus. Karena kita meyakini waktu kita hanya sebentar. Di waktu yang singkat ini, marilah kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Dan biarlah oleh kasih dan anugerah Allah, kita sama-sama akan bersama dengan Sang Bapa di kebun anggur milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.